Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak MEM. Apa kabar hari ini? Berharap semua anak-anak MEM tetap sehat, semangat, dan sukacita dalam belajar. Oke, nah hari ini teman-teman kita bertemu kembali dalam pembelajaran di hari Jumat tanggal 24 bulan September atau bulan 9 tahun 2021. Nah teman-teman, sebelumnya kita belajar tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya, hari ini anak-anak MEM tetap semangat belajar dari rumah. Nah hari ini kita belajar masih di tema kebutuhanku dengan subtemanya adalah proses pembuatan pakaian. Nah teman-teman, pakaian yang kita pakai itu ada prosesnya loh, bagaimana cara membuatnya menjadi pakaian, menjadi kaos, menjadi gaun, menjadi kemeja, dan menjadi bahan-bahan pakaian yang lainnya. Dari mana itu? Nah, kita akan belajar melalui pembelajaran video berikut ini. Halo anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana proses pembuatan baju yang kalian kenakan? Nah, pada video ini kita akan membahas proses pembuatan baju. Tonton sampai selesai ya. Proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan kapas, pemintalan kapas supaya menjadi benang, selanjutnya penenunan benang supaya menjadi kain. Setelah menjadi kain, harus membuat pola baju yang ingin dibuat. Barulah proses menjahit dan jadilah baju yang bisa kita pakai. Ternyata prosesnya cukup rumit ya. Oke, mari kita bahas lebih detail ya. Pertama, pemetikan kapas dari pohon kapas. Pohon kapas merupakan tanaman berkayu yang memiliki batang cukup keras dan beruas-ruas. Sementara yang disebut kapas adalah serat halus yang menyelubungi biji. Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri pakaian. Untuk dibuat menjadi pakaian, kapas yang telah diambil dari pohonnya harus dijemur dahulu di bawah terik matahari. Kemudian yang kedua, memintal kapas. Nah, kapas yang telah dijemur kemudian melalui proses pemintalan. Proses ini dilakukan untuk mengolah kapas menjadi benang ya. Nah, proses pemintalan kapas dapat dilakukan secara modern seperti di pabrik-pabrik dan secara tradisional dengan alat yang masih sederhana. Cara memintal kapas yaitu dengan memutar alat pemintal sehingga serat terpelintir menjadi benang. Proses pemintalan ini disebut juga dengan proses spinning. Nah, pemintalan kapas secara tradisional memerlukan ketekunan, ketelitian, dan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu benang. Kapas yang telah melalui proses pemintalan maka akan menghasilkan benang. Benang-benang tersebut memiliki warna yang beraneka ragam sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Dari benang-benang itulah akan dihasilkan kain melalui proses penenunan. Yang keempat yaitu penenunan kain. Benang kemudian ditenun. Menenun adalah proses pembuatan kain dari persilangan benang dengan cara memasuk-masukkan benang secara melintang menggunakan alat tenun. Nah, berdasarkan teknologi yang digunakan, alat tenun dibedakan menjadi dua ya, yaitu alat tenun tradisional dan alat tenun modern. Alat tenun tradisional disebut juga dengan gedogan, yang dipakai untuk menenun dengan tangan manusia. Sementara alat tenun modern memanfaatkan tenaga mesin yang dilengkapi motor penggerak. Yang kelima yaitu kain. Dari proses penenunan akan menghasilkan kain yang beraneka ragam. Ada yang polos dan ada juga yang memiliki corak-corak tertentu. Nah, kain inilah yang kemudian dibuat untuk membuat pakaian.
Produk-produk tekstil yang berasal dari kapas disebut katun, baik benang maupun kainnya. Nah, kamu pasti pernah mendengar bahan katun ya. Nah, bahan katun banyak digunakan karena memiliki tekstur yang lembut dan halus, nyaman dipakai dan mudah dirawatnya. Sifatnya juga kuat dan tahan lama, serta cocok digunakan pada segala musim dan cuaca dan tidak menyebabkan alergi. Yang keenam yaitu membuat pola baju. Kain yang sudah ditenun selanjutnya akan dibuat pola sesuai dengan model dan baju yang ingin dibuat. Bentuk pola bermacam-macam sesuai keinginan ya. Seseorang yang ahli mendesain pakaian disebut perancang busana. Yang ketujuh yaitu menjahit baju. Nah, kain yang telah dibuat polanya kemudian akan dipotong mengikuti bentuk pola yang telah dibuat. Kemudian kain dijahit menggunakan mesin jahit. Proses pembuatan pola sampai menjahit dilakukan oleh seorang penjahit. Yang ke-8 yaitu baju. Hasil akhir dari proses yang dilalui tadi menghasilkan baju yang siap dipakai. Wah, ternyata proses membuat baju dari kapas sampai menjadi baju yang kita kenakan cukup rumit ya. Proses ini juga melibatkan beberapa profesi, dari petani, pemintal kapas, penenun kain, perancang busana, sampai menjahit. Sudah selayaknya kita harus bijak dalam merawat pakaian kita. Oke, sampai di sini video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Bagaimana teman-teman? Sudah dilihat videonya bagaimana cara atau proses pembuatan dari pakaian yang kita pakai? Nah, berharap anak-anak boleh mengerti dengan penjelasan video tadi. Nah, teman-teman, sebagai penugasan kamu di rumah, hari ini kita akan belajar konsep sama dan tidak sama. Nah, konsep sama dan tidak sama itu teman-teman diberi tanda seperti ini. Nah, ini namanya sama dengan, yang ini dicoret, tidak sama dengan. Ya, jadi tadi ini konsepnya adalah sama dengan disimbolkan dengan garisnya ada 2. Itu disebut dengan sama dengan. Nah, konsep yang tidak sama dengan diberi garis 2, terus ditarik garis dari atas ke bawah. Artinya tidak sama dengan. Nah, teman-teman, Mem contohkan seperti ini ya. Mem di sini ada banyak spidol ya. Mem kasih di sini, Mem ambil dulu di sini sebelah kirinya Mem. Itu ada 4 spidol. Di sini Mem ambil 5 ya. Mem kasih 5 dan 4. Kita hitung dulu sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, walaupun sama-sama spidol tetapi jumlahnya berbeda. Artinya di sini berarti di sini 4, di sini 5. 4 dengan 5 sama nggak bilangannya ya teman-teman? Sama tidak ya? Benar, itu tidak sama. Nah, simbolnya seperti apa Mem? Mem akan buat seperti ini. Inilah simbolnya. Artinya tidak sama dengan. Sudah mengerti teman-teman? Jadi kalau tidak sama dengan itu artinya jumlah yang di sebelah kanan dan jumlah yang di sebelah kiri itu berbeda. Nah, sekarang karena anak Mem sudah paham, Mem akan kasih penugasan dan kamu akan pindahkan itu di buku kotak ya. Mem kasih contoh ya, ini buku kotaknya Mem. Nanti kamu tulis kembali di buku kotakmu. Mem berharap yang menulis adalah anak-anak Mem semua ya. Perhatikan, jangan lupa tulis nama hari, tanggal, dan jangan lupa nama kamu. Mem coba tulis dulu di sini. Ini angka berapa ya? Angka 7. Di sini Mem buat angka 6. 7 dengan 6 sama apa tidak sama? Ya, pastinya tidak sama. Berarti kita beri tanda seperti ini.
Sudah mengerti teman-teman? Mem kasih lagi satu contoh. Misalnya Mem kasih ini angka 9. Di sini 9. 9 dengan 9 sama tidak? Wah, hebat ya, angkanya sama. Berarti kita beri tanda seperti ini. Artinya sama dengan. Sudah mengerti teman-teman? Nah, yang selanjutnya anak-anak Mem akan mengerjakannya. Jadi beri tanda sama dan tidak sama dengan ya. Beri tanda sama dan tidak sama dengan. Oke? Nah, Mem lanjutkan. Nanti kamu tulis kembali di buku kotakmu ya. Nah, teman-teman, ini sudah Mem tuliskan. Nanti akan Mem foto, Mem kirim di grup. Nah, anak-anak tinggal tulis kembali dan jangan lupa beri tanda sama dengan dan tidak sama dengan dari bilangan yang sudah Mem tuliskan ini. Mem berharap anak-anak Mem bisa mengerjakannya sendiri. Sangat gampang, tinggal kamu lihat cocokkan angkanya sama tidak, kanan dan kiri. Oke? Nah, untuk penugasan selanjutnya jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar penugasanmu bisa kamu kerjakan dengan baik. Oke? Oke teman-teman, sebagai penugasan kamu yang selanjutnya, ini seru loh teman-teman. Nah, kita akan bereksperimen dengan, coba lihat di sini bahan-bahannya apa saja ya teman-teman. Nah, di sini ada warna, di sini ada kertas mistiar. Tapi kamu nanti ambil buku gambar kamu ya teman-teman, di buku gambar ya. Dan kemarin sudah mistiar juga ada bagikan ya, gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, gambar pakaiannya. Nanti anak-anak mistiar digunting satu persatu menjadi seperti ini ya, bagian-bagian pakaiannya ya. Ada baju, ada kaos, ada daster atau gaun ya teman-teman. Nah, ada banyak. Ada berapa ya jumlahnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pieces atau 6 biji ya teman-teman. Oke, nah setelah ini digunting, oke, kita tunggu. Nah, ini kita akan kerjakan yang di buku gambarnya teman-teman. Baiklah, tadi pewarna yang sudah ada, kamu boleh pakai warna apa saja ya teman-teman. Oke, boleh warna merah, biru, ataupun kuning. Di sini karena mistiar cuma punya warna merah, nah mistiar buat warna merah ya teman-teman, dan juga ada warna kuning. Baiklah teman-teman, kita mau ngapain ya? Nah, kita akan membuat tiang jemuran menggunakan teknik finger painting. Apa itu finger painting? Finger itu artinya jari-jari loh teman-teman. Jadi kita menggambarnya menggunakan jari-jari kita. Jangan menggambar dengan pensilnya ya teman-teman, dengan jari-jarinya. Oke, kita akan buat tiang jemurannya. Oke, ambil warna, celupkan jarimu ya. Jangan takut bermain warna. Ambil, celupkan jarimu, kemudian buat tiangnya. Oke, tiang itu seperti apa? Nih, garis tegak. Oke, ini dia ya. Kemudian buat lagi tiangnya di sebelah sini teman. Oke, tarik ya. Nah, udah jadi ya tiangnya ya teman. Oke, sudah ada 2 tiangnya. Sekarang kita buat tali jemurannya teman-teman. Tali jemurannya nanti boleh warna lain ya. Oke, mistiar buat warna kuning ya. Warna kuning. Oke, ditarik sampai ke tiang selanjutnya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini dia sudah jadi. Nanti pewarnanya tidak usah dicampur dengan air lagi ya, biar kental dia ya teman-teman. Nah, nih tiangnya sudah jadi. Oke, kita tunggu kering. Nah, sembari menunggu ini kering, tadi kamu potong-potong ya gambarmu tadi, kamu gunting. Nah, di sini mistiar sudah ada yang sudah jadi loh, yang sudah kering. Nah, ini dia teman-teman. Oke, nanti kamu tempel atau kamu jemur pakaian-pakaian yang tadi menggunakan lem ya. Oke, ditempel, disusun ya semua
pakaian yang kamu gunting tadi. Oke. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi. Oke, ditempel semua pakaiannya ya. Oke teman-teman. Oke, Miss Tiar berharap kalian bisa mengerjakannya sendiri karena ini sangat gampang dan seru ya. Nah, itu dia teman-teman, sebagai penugasan kamu di rumah ada 2 ya teman-teman. Tadi mengenal konsep sama dengan dan tidak sama dengan, dan yang kedua mewarnai ataupun menempel dan membuat tiang jemuran menggunakan teknik finger painting. Oke teman-teman, nanti hasilnya kirim di kelas kita masing-masing ya, di grup kelas. Oke teman-teman, fotonya nanti dipegang ya, dua-dua, bukunya sama buku gambarnya, buku kotak sama buku gambarnya. Oke teman-teman, semangat belajarnya. God bless you all.